satu peradaban itu yang bisa bangun itu dzurriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen, jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi, karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan bapak kamu siapa, itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan, karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku jawe Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus jawe Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya. Saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan, dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen, disebut yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini, misalnya kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa. Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah, lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada, adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah, tentu terus kita berpikir dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah, yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu wala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah, sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Munkar Nakir itu nggak akan tanya dia marabbuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia akan marabbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat
Ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita ndak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren.